Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mafiroh, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan nomor pokok mahasiswa 25660010. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja di SMK Al-Husain Pamekasan dengan materi penyiapan benih atau bibit. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ustazah akan absen terlebih dahulu. Ahmad Mus'ad Al-Faruq, Aisyah Ruby Sitinja, nasionalisme kita kepada tanah air. Mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan kita yang akan dipimpin oleh Mbak Aira. Kepada Mbak Aira dipersilahkan. Iya, langsung. Menyanyikan, semuanya bisa berdiri. Dimulai dari 3 per 4 ya. 1 Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Mbak Aira. Di sini kita akan mempelajari atau kita akan belajar tentang agribisnis tanaman yang lebih spesifik kepada penyiapan benih atau bibit. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu bibit, benih dan biji? Atau ada yang tahu perbedaannya? Yang bisa mengacungkan tangan atau Ustazah pilih ini. Sebelum dipilih, ya. Ayo, dipersilahkan. Tanaman biji juga yang masih dalam keadaan perkembangan yang terkekang dorman. Sedangkan benih itu biji yang telah mengalami perlakuan khusus sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Sedangkan bibit, benih yang telah berkecambah, pada umumnya sudah berbentuk tanaman muda, ada akar, batang, dan daun meskipun sangat kecil. Masya Allah sekali. Terima kasih.
penjelasannya. Nah, di sini biji yaitu tanaman mini atau embrio atau bakal tanaman yang masih berkembang dalam bentuk utuh kayak gitu. Kemudian benih merupakan biji yang sudah mengalami perlakuan. Jadi perlakuan khusus seperti misalkan teman-teman pernah melihat jagung, biji jagung yang sudah diberikan fungisida atau yang warnanya pink-pink begitu. Nah, itu sudah melakukan perlakuan khusus. Kemudian kalau bibit, suatu benih yang sudah muncul akar. Jadi dia sudah berkecambah, muncul akar, ada batang, ada daun muda 1 sampai 4 ya gitu. Di sini ada pengertian jenis dan karakteristik benih. Benih merupakan bagian yang digunakan untuk proses produksi, baik reproduksi generatif atau vegetatif. Vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tanaman tanpa melalui proses perkawinan. Ada yang bisa kasih tahu Ustazah seperti apa contohnya? Dan biasanya ini menggunakan bagian-bagian tumbuhan seperti batang, akar, tunas. Ada yang bisa kasih contoh? Tunas, yang berkembang biak dengan tunas, apa ya? Ubi itu dengan akar, kemudian kalau tunas itu bisa ya. Untuk perkembangan melalui generatif, ini melalui proses penyerbukan dan pembuahan sehingga menghasilkan biji seperti semangka, mangga, kemudian jagung gitu. Mutu benih, faktor penentu keberhasilan suatu tanaman ditentukan oleh benih yang bermutu tinggi. Di sini benih memiliki mutu yang tinggi dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut. Yang satu, tingkat kemurnian tinggi, daya berkecambah tinggi, kemudian vigor tinggi, dan bebas dari penyakit. Vigor tinggi itu adalah proses daya tumbuhnya, jadi ada yang lambat, ada yang cepat, atau dia berkembang dengan baik. Kemudian manfaat benih bermutu untuk peningkatan produktivitas. Penggunaan benih bermutu langsung dapat meningkatkan hasil produktivitas tanaman. Jadi kalau misalkan benihnya bagus, nanti hasilnya akan melimpah kayak gitu. Efisiensi usaha tani, di mana ketika benih memiliki vigor tinggi dan berkecambah dengan baik, maka lebih efisien. Jadi petani itu kan dipilih mana kecambah yang baik dan mana yang tidak. Kalau benih yang sudah dilakukan sertifikasi itu biasanya sudah dilakukan uji secara klinis. Kemudian keandalan, memastikan populasi yang akan tumbuh dapat diperkirakan dengan baik berdasarkan data kemurnian dan data berkecambah. Karakteristik mutu benih. Di sini ada genetik, karakteristik tanaman, dilihat dari karakteristiknya. Kemudian mutu fisik. Mutu fisik ini dilihat dari presentase benih utuh. Jadi ada yang benihnya rusak atau tidak, ada benihnya yang sudah mengelupas duluan dari kulitnya atau tidak. Jadi dilihat dari presentasi benih. Oke, assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita bakal belajar sambil main benih lemon di tray. Dan benih tersebut kita rendam terlebih dahulu ke dalam melakukan atomi. Dan yang itu sedangkan bagi sendiri adalah organisida yang merupakan program. Kita pisahkan benih yang terakhir dan yang tertua. Yang tengah itu kita tiriskan ke dalam air telah kita sediakan agar airnya bisa basah dan jadi kering ya. Kemudian kita masukkan ke dalam media tanam atau ke dalam fiber berisi media tanam. Dan yang terapung tadi juga kita akan masukkan ke dalam tray bagi
Peregangan boleh. Sekarang berpasang-pasangan. Cari pasangan. Ada? Kalau ada membuat kereta. Ya, buat kereta. Teman-teman. Satu. Dengan bunyinya seret gitu. Ayo, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Sekarang dengan menulis dengan kepala. Ayo, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ayo Mbak, boleh maju depan. Iya. Kemudian, masih ya? Ya, jadi yang pertama itu mengambil kayak mikanya kue itu, terus mengambil beberapa lembar tisu dan dibasahin dan ditaruh di dalamnya. Lalu taruh satu-satu biji-biji cabainya dan ditutup dan ditunggu di dalam tempat gelap selama beberapa hari. Lalu setelah mulai seperti pecah itu bijinya muncul kayak apa? Ya, embrio. Baru ditutup lagi dan ditunggu selama kurang lebih kayaknya 12 hari tadi baru tumbuh daun. Setelah itu Dua di sana. Tiga di sini. Dua Mbak. Ayo, sini, kelompok satu. Sudah? Selesai ini sudah? Gila. ini mau dibuka ini. Ini dibuka, Mas. Kerja sama, ayo. Miliknya mana? Biji mentimunnya? Bukan berlebihan. Sama jenekku. Mas, dibantu temennya. Jadi buat cekek benar. Ah, Masuk pakai tangan. iya nanti cuci. Apa sih? Pendek ya, Bu. Nah, ini talak sudah talak. Dia jatuh tak tahu foto. Nah, masih disedih, mulai dipakai, berdader. Iya. Mana boy? Benar. Lihat men.
Tenang aku. Ya aku. Aku. Angkok ngalah. Siap bebol. Oke, api ya peluang sesenti. Apa lagi? Cara pemerintahnya. Nanti sampai anak beli lebih sesenti ya, tadi ding. Apa lagi? SX. Ayo SMR. Sekarang. Dah. Ada lagi, Mbak, polybagnya? Ada. Ada. Nih temennya yang di belakang. Oh, kamu Nur. Jadi tadi. Sini. Ini Mbak Nur. Di sini ya. Gimana buka sini, buka gini aja. Masih kan Mbak? Sini Mbak, sudah itu? Ya. Sudah? Sini ambil. Kamu ambil terus sini. Kamu ambil. Iya. Ini berapa habisnya? 5 sampai 6. Oke, yang ada lima. Ini sudah dicampur. Jadi ada pupuk organiknya juga. Jadi habis ini cuci tangan. Disebar Mas. Disebar. Iya, jangan satu tempat, disebar. Ada yang tahu pupuk organik itu apa? Pupuk organik? Ada yang tahu pupuk organik? Mana itu pupuk dari pupuk dari Dari apa? kotoran hewan. Iya, benar sekali. Bisa dari daun-daunan juga. Oh, sudah ada kayu, pakai sedotan boleh. Ada saja. Taruh aneh. Apa lah? Media tanamnya Campuran dari apa tadi? Nok. Apa? Apa? Iya bidang jam. Pecah apa sini ya? ya media tanam. Mana ada tuh? Iya. Iya, bocah kapi. Bukan ya? Merangsang perkembangan bakat. Menyerap unsur lembab, merangsang perkembangan daun Gantian ini. atau batang sehingga daun bisa mengkilat. Sudah? Itu tadi yang itu bawa baju merah, bawa anaknya. Iya. Kayak gak asli nih mukanya. Cuk. Oh, telat. Telat. Radit. Ayo aku punya. Apa sih? Iya lah.
Cuci tangan. Ya nanti. Air minum, kamu mau minum ini ya? Kalau sudah gimana ini? Sudah? Ya. Kalau sudah disimpan di tempat yang teduh. Ini teduh. Ya. Ditaruh dirapikan, Mbak. Ya. Ya, kelamaan. Ini sih, Mas ya. Ada satu nih aja. Murika. Waktu foto. Biar tante cuci itu. Ya. Oh, sosok nih aku milihnya. Enggak. Ini sudah sabar. Daya ternak. Anu jadi lipat. Yang lipatnya. Iya. Sudah? Dah. Mau disimpan di sini? Ya. Atau mau dirapikan di bawah? Sering aja. Ya, dimulai. Di paling akhir di situ ada tugas kelompok sama ada tugas individu. Yang tugas individu adalah asesmen kognitif. Teman-teman bisa menjawab baik di buku tulisnya 3 pertanyaan yang sudah ada yang sudah selesai. Tata cara penyemaian benih dengan perkecambahan benih dan bahan. Alat bahan ada petri dish atau nampan sama handspray. Bahannya ada benih, air bersih sama tisu. Langkah-langkah kerjanya: siapkan nampan berisi alas tisu 3-4 lembar atau secukupnya atau selebar nampannya. Semprot dengan air hingga lembab. Hamparkan benih yang sudah direndam dengan fungisida di atas permukaan petris atau nampan yang sudah diberi alas. Tutuplah hamparan benih dengan tisu kembali sebanyak 3-4 lembar. Simpan benih pada tempat yang lembab. Jaga kelembapan benih dengan menyemprotkan air dan biarkan selama 2 kali 24 jam sampai benih keluar calon akar 1-2 mm. Sudah, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Ada habis. Terima kasih. Sudah bagus untuk presentasinya. Sekarang untuk pertanyaan yang di bawah untuk asesmen kognitif. Yang pertama, menurut kalian apakah semua tanaman dapat ditanam dengan biji? Ada yang mau menjawab? Mas. Tidak, karena tidak semua tanaman menggunakan biji, ada yang menggunakan akar atau batang. Contohnya seperti yang menggunakan akar. Kentang. Ubi. Kalau menggunakan tunas? Tunas apa tunas? Tunas. Iya pisang. Pisang. Terima kasih.
Ada lagi mungkin yang mau presentasi? Kelompok 2. Kelompok 2 Muslim. Kelompok 1. Pasti ya. Mas Tio di depan. Nanti Mas Tio di depan. Ayo Mbak, berdua Mbak. Ayo. Ayo. Oh ya. Mana nih? Menyemai benih. Pendahuluan. Penyemaian benih adalah proses penting dalam pertanian untuk menumbuhkan benih menjadi bibit tanaman yang kuat sebelum dipindahkan ke lahan permanen. Dalam proses budidaya ada beberapa cara untuk melakukan penanaman benih berkecambahan dan disemai langsung. Tujuan: siswa diharapkan dapat menyemai benih dengan berbagai media seperti tisu atau kapas tanah dan media tanam lainnya. Benih yang digunakan benih mentimun, kacang panjang, dan kangkung. Alat dan bahan. Alat: petri dish atau nampan, polybag, tray, dan spray. Bahan: benih. Sesuai dengan praktek yang Mas lakukan tadi. Bisa dibaca semua. Oh, Ya, nanti kita aja yang dapat dipakai. petri dish ya? Masa? Iya ngerah. Bahan: benih, media tanam. Nah, ada lah. Kan kita guna dia. Iya. Iya, petri dish nampan. Apa tadi namanya? Tray. Oh, tray. Alatnya tray. Bahannya benih, media tanam. Langkah-langkahnya mungkin. Langkah kerja. Langkah kerja 1. Memilih benih. Tuang sampel benih. Lakukan pemilihan benih yang baik sesuai dengan kriteria. Pisahkan benih yang sudah dipilih dari kelompoknya. Memberi perlakuan benih. Aduh, dia. Perlakuan benih itu seperti apa, Mas? Apa? Perlakuan benih itu seperti apa? Gak tahu soalnya kan beda. Gak direndam punya saya. Iyalah, rendam benih pada air suam-suam kuku. Rendam benih ke dalam fungisida bisa dengan dicampur air atau secara langsung. Tadi kan mentimunnya sudah berwarna apa itu tadi? Berwarna pink. Nah, Pink. berarti kan sudah. Udah di ya hijau. Pengecaman benih siapkan. Mengecambahkan benih. Siapkan petri dish atau nampan, beri alas tisu 3-4 lembar, semprot dengan menyamai benih langsung. Siapkan media semai, campurkan tanah. Isi wadah, isi tray dan polybag dengan media semai, lalu basahi media hingga lembab. Yang benih taman benih sesuai ukurannya. Benih kecil ditabur tipis-tipis di permukaan, sedangkan benih besar ditanam dengan kedalaman sekitar 1-2 kali ukuran benihnya. Lindungi dari matahari langsung. Letakkan wadah semai di tempat yang teduh atau pasang naungan untuk menjaga kelembapan dan perlindungan benih dari cahaya matahari langsung. Udah deh. Sudah. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-temannya yang sudah berani tampil. Ya. Sebelum kita menutup, saya mau tanya bagaimana materi atau pembelajaran yang sudah didapat hari ini? Seru? Kenapa bilang seru? Kenapa? Harus ada alasannya. Karena keluar kelas tada, jadi bebas. Karena belajar. Ya, karena langsung praktek.
praktek keluar atau praktek lapang ya. Saya ucapkan terima kasih untuk tugas yang sudah diberikan. Silakan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.